Pesantren adalah tempat orang-orang yang memang good looking, betul-betul good looking. Bicara mereka bagus, gak pernah berbohong. Mereka disebut good looking karena akhlak mereka bagus. Pesantren adalah tempat para santri menuntut ilmu, bukan untuk menjadi radikal dalam arti teroris. Itu sungguh penghinaan, pandangan yang sangat salah. Allah memuliakan mereka. Bahkan hatta ketika mereka dufina fi qabrihim, ketika mereka dikuburkan di dalam kubur mereka, Allah muliakan mereka. Allah tampakkan istana surga mereka yang akan menjadi tempat kembali mereka. Dan juga orang-orang yang punya harta, lalu hartanya dia gunakan untuk membantu mereka yang menuntut ilmu, bersedekah ke pesantren agar pesantren itu hidup dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka itu pun adalah ciri orang yang mulia. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, semua ini sekali lagi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amaliyah seseorang. Betapapun sedikit imannya, Allah tidak menghinakan seseorang. Kita pernah mendengar cerita atau sering mendengar cerita dari para ustadz kita tentang seorang penzina. Pandemi ini terjadi gara-gara orang terang-terangan dan bangga dengan perbuatan zina. Itu nasihat Rasulullah SAW. Ya ma'syarul muhajirin, wahai para kaum muhajirin, khamsu hisalin, ada 5 wabah, ada 5 petaka. Idza talaitum bihinna, kalian bisa saja tertimpa oleh wabah tadi. Wa'udzu billahi an tudrikuna, dan aku berlindung kepada Allah kalian dari tertimpa oleh wabah tadi. Satu, Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, lam tuzhar al-fahishatu fi qaumin qattun, tidaklah satu kaum mereka melakukan perbuatan keji, zina, hatta yu'linu biha, lalu mereka terang-terangan dan bangga mereka berzina. Dikasih hadiah juga. Bosan dengan sesama berlawanan jenis, dengan sesama jenis mereka berzina. Dan mereka pampang dan mereka hadiahkan. Masya Allah. Illa fasyafihimut ta'un, melainkan Allah akan menimpakan pandemi penyakit ta'un kepada mereka. Wal auja'u alladhi lam takun madha fi aslamihimul ladina badhaw, dan mereka akan ditimpa kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi aneh kelaparannya. Zaman dulu kelaparan itu karena tidak ada makanan yang akan dimakan, karena tidak ada pangan, tidak ada logistik, makanya kelaparan. Tapi ketika pandemi itu terjadi, makanan banyak berlimpah ruah, tapi terbuang sia-sia, tidak bisa diambil. Karena begitu kita mengambilnya, kena kita sama pandemi, mati dia. Maka orang ketakutan untuk keluar rumah, maka dia mati kelaparan di dalam rumah, padahal makanan di luar berlimpah ruah. Itu yang terjadi hari ini kan? Baik itu secara umum. Ada penzina, ada wanita penzina, dan penzina ini adalah wanita apabila mati dalam keadaan berzina, dan itu dosa besar, kekal di neraka jika tidak bertobat. Tapi ketika dia bertobat dan berbuat baik di akhir hayatnya, Allah hargai dia, Allah muliakan dia. Ketika dia kehausan dalam satu perjalanan, dia menemukan sebuah sumur, lalu dia masuk ke dalamnya karena tidak terjangkau, dia melepaskan sepatunya, dengan sepatu dia ambil air. Dalam keadaan bergetar, dia kehausan karena perjalanannya sangat jauh, lapar dan haus dia. Seolah-olah air itulah yang akan menyelamatkan hidupnya saat itu. Tapi ketika dia akan meminumnya, ada seekor anjing yang juga sama kehausan di atas sana. Ternyata anjing itu pun sama, maka dia naik ke atas dengan susah payah. Lalu air itu diberikan pada anjing, ternyata sampailah dia pada ajalnya. Mati dia dalam keadaan memberikan minum kepada seekor anjing. Itu penzina yang sudah dekat jaraknya ke neraka. Tapi begitu dia berbuat baik dan mati dalam kebaikan tadi, kata Rasulullah SAW, dia ahli surga. Jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan kita, apalagi dilakukan di akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda, kana rajulun ya'malu bi amali ahlil jannah, adalah seseorang beramal dengan amalan ahli surga. Fakana bainahu wa bainal jannah kida shibrin, sehingga tercipta jarak yang sangat dekat antara dia dengan surganya, sejengkal. Lakinna fi akhir hayati ya'maluna bi amali ahli nar wa mata fihi dahulan nar. Tapi sayang sekali, di akhir hidupnya dia berbuat perbuatan ahli neraka, mati ketika berbuat dosa tadi, masuk neraka, kata Rasulullah. Padahal antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Sebaliknya, wa kana rajulun ya'malu bi amali ahli nar, adalah seseorang selama hidupnya beramalan dengan ahli neraka, dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan. Bahkan bainahu wa bainan nar kita shibrin, sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sejengkal. Di soledad digerus ke neraka. Lakinna fi akhir hayati, tapi di akhir hidupnya, ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga. Wa mata fi, lalu dia mati ketika beramalan ahli surga, masuk surga, kata Rasulullah, dakhulal jannah. Tadi kayak penzina tadi.
Sekali lagi Bapak Ibu, ini harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Allah tidak pernah menyanyiakan amal ibadah seseorang, sekalipun sepele, betul? Tapi yang sepele itu bisa menjadi penyelamat dia dari neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana jeritan orang ahli kubur, jeritan mereka ahli neraka, ahli kubur saja, karena ahli neraka belum terisi, nerakanya belum terisi. Para ahli kubur yang mereka disiksa di dalam kuburnya, mereka berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah setiap saat. Di saat mereka merasakan sakitnya dan panasnya siksa kubur. Rabbana arji'na ila dunya sa'atana satajiduna insya'aka minas salihin. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia sesaat saja. Pasti Kau dapati kami termasuk orang-orang yang soleh. Menarik kata-kata ini. Ahli kubur yang sedang disiksa di kuburnya, mereka meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia sesaat saja, agar mereka bisa mendapati orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa dia meminta sesaat? Lama mana sesaat dengan semenit? Lama semenit kan? Sesaat kemudian URB datang. Ada semenit? Tidak. Tapi kenapa dia minta sesaat? Tidak minta 1 hari, tidak minta 1 tahun. Karena di saat itulah mereka paham arti waktu sesaat ketika digunakan untuk kebaikan, menyelamatkan dia dari neraka yang naudzubillah mengerikan. Maka jangan sia-siakan amal soleh, betapapun dia sepele, sekalipun senyum di mata saudara kita, itu sedekah. Itu pun Allah catat sebagai kebaikan. Bahkan niat untuk berbuat baik nggak jadi dilakukan, dicatat 1 kebaikan kok. Bahkan niat berbuat jahat, awas kamu ya, udah nggak kuat saya. Tapi aduh kasihan deh nggak jadi, dicatat 1 kebaikan tuh. Berniat melakukan keburukan nggak jadi dilakukan, 1 kebaikan, karena dia menghalangi menyelamatkan orang lain dari keburukan dirinya. Subhanallah. Tapi sangat buruk sekali ketika berniat kejahatan lalu diputuskan di tengah malam untuk melakukan kejahatan tanpa orang yang dijahatinya tahu. Itu sangat jahat sekali. Buruk itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pandangan yang sangat keliru menurut saya ketika mengatakan merasa tidak nyaman berada di masjid, atau orang mencurigai mereka yang beraktivitas di masjid. Namun demikianlah situasi akhir zaman. Bagaimana zaman dibalik sedemikian rupa. Bahkan sangat mengerikan sekali ketika saya, bukan mengerikan, menyedihkan, ketika saya mengaji 2 hari sebelumnya di masjid itu dipasang CCTV bukan oleh DKM masjid, tapi oleh sehingga ustadz-ustadz yang ceramah di masjid itu dibatasi. Saya merasa seperti di Uighur, Bapak Ibu. Seperti di Uighur, di mana masjid-masjid dipasang CCTV, kemudian orang ulama-ulamanya pun dikebiri. Padahal kita mayoritas Islam, dan kita banyak ulamanya, kita banyak ustadznya, dan banyak pejuangnya. Demikianlah ketika kita tidak bersatu, demikianlah ketika kita tidak berjamaah, betapapun kita mayoritas. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini kepada kita. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, perlindungan Allah ketika umat Islam ada berjamaah. Berjamaah dalam arti kita satu komando. Namun jika kita berpecah belah, kita tidak berjamaah, betapapun kita mayoritas, kita tidak memiliki kekuatan. Bahkan izzah kita, nilai kita, kehormatan kita hilang di mata manusia, apalagi di mata Allah. Itu akhir pembahasan kita. Ya, tapi berapapun demikian jawaban Bapak Ibu ini benar, jawaban Ibu benar bahwa manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling utama dan makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, justru Allah sudah menciptakan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga saya ragu kalau dikatakan Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan. Menurut saya manusia yang pertama diciptakan bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah SAW. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah menciptakan Rasulullah dalam bentuk cahaya, Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Adapun secara fisik yang lahir ke dunia pertama kali adalah Nabi Adam.